Aturan sudah direlaksasi, kini giliran Shin Tae-yong ngomong langsung ke klub Liga 1 minta pemain untuk timnas U23 Indonesia. Ada kejutan. Justin Hubner umumkan ada berita besar pekan depan resmi promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Kabar buruk terus hampiri Vietnam. Kiper utama alami cedera, ganggu persiapan jelang jumpa timnas Indonesia. Pelatih Persik kritik perubahan regulasi pemain U23 di Liga 1, tapi tetap dukung timnas Indonesia di Piala Asia U23. Bertemu dengan delegasi FIFA, Erick Thohir beberkan progres transformasi sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir dalam rapat strategis tahunan yang dilakukan FIFA di kantor FIFA Indonesia, Menara Mandiri, Jakarta. FIFA memang telah memiliki kantor di Indonesia. Untuk itu dalam kesempatan ini FIFA yang mengadakan rapat strategis tahunan Erick Thohir pun merapat. Orang nomor satu di PSSI itu bertemu dengan delegasi FIFA, yakni FIFA Chief Member Associations Officer. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir banyak menyinggung soal sepak bola Indonesia. Tentu salah satunya terkait transformasi sepak bola Indonesia. Dalam transformasi sepak bola Indonesia sendiri, FIFA sebelumnya sepakat untuk membantu Indonesia. Oleh karena itu, Erick Thohir mengungkapkan progres transformasi sepak bola Indonesia. Erick Thohir pun bicara soal transformasi sepak bola yang sudah dilakukan PSSI selama setahun. Pada kesempatan ini, saya diminta memaparkan progres transformasi sepak bola yang sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa FIFA memastikan akan tetap mengawal transformasi sepak bola Indonesia. Hal ini karena FIFA pun ingin perkembangan sepak bola di Asia, khususnya Asia Tenggara, bisa berkembang pesat. Untuk itu, FIFA pun siap mengawal proses transformasi sepak bola Indonesia dengan baik. Ada kejutan. Justin Hubner umumkan ada berita besar pekan depan resmi promosi ke tim senior Wolverhampton Wanderers. Pemain muda timnas Indonesia Justin Hubner mengumumkan ada berita besar pekan depan. Apakah berita besar yang dimaksud bek 20 tahun ini adalah resmi dipromosikan ke tim senior Wolverhampton Wanderers? Justin Hubner saat ini berstatus kapten Wolverhampton Wanderers U21. Dari 12 penampilan di Premier League 2 musim ini, bek berdarah Belanda ini mengemas 4 gol. Jumlah gol itu masuk kategori tinggi mengingat Justin Hubner mentas sebagai bek tengah atau fullback kiri. Performa impresif yang ditunjukkan Justin Hubner membuatnya sempat masuk bench tim senior Wolves. Momen itu terjadi saat Wolves kalah 1-2 dari Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris pada 2 Desember 2023 lalu. Dalam laga tersebut, Justin Hubner duduk manis di bangku cadangan. Meski tidak dimainkan, itu merupakan bukti kualitas Justin Hubner diperhitungkan pelatih tim senior Wolverhampton Wanderers, Gary O'Neil. Peluang Justin Hubner dimainkan tim senior Wolves juga sangat besar. Berita besar minggu depan, tulis Justin Hubner di stories Instagram pribadinya. Terlepas dari itu, Justin Hubner bakal kembali memperkuat timnas Indonesia pada 21 dan 26 Maret menghadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aturan sudah direlaksasi, kini giliran Shin Tae-yong ngomong langsung ke klub Liga 1 minta pemain untuk timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Liga 1 resmi menghapus aturan wajib memainkan pemain U23 untuk mendukung kepentingan timnas U-23 Indonesia. PSSI pun telah setuju dengan relaksasi aturan tersebut. Kini giliran Shin Tae-yong yang harus berkomunikasi secara langsung ke klub-klub Liga 1 bahwa ia membutuhkan pemain untuk Piala Asia U23 2024. Konfirmasi PSSI dinyatakan oleh salah satu exco PSSI Arya Sinulinga. Pada tanggal 20 Februari yang lalu, exco merapatkan hal ini dan juga setuju direlaksasilah klub-klub ini.
Maka diperbolehkan nantinya karena kami sudah memberikan surat ke PT LIB dan sudah diterapkan di tanggal 1 Maret ini sampai berakhirnya Liga LIB di kompetisi ini, ujar Arya Sinulinga. Selain relaksasi aturan Liga 1, Presiden klub juga dihimbau untuk mendorong pelatih klub untuk melepas pemainnya demi timnas U23 Indonesia. Kini semua cara sudah dilakukan lewat PSSI dan LIB, maka sejatinya perlu Shin Tae-yong yang berkomunikasi langsung dengan klub-klub Liga 1. Pasalnya, salah satu exco PSSI Endri Irawan menilai Shin Tae-yong tidak akan ngomong langsung ke klub untuk meminta pemainnya. Insya Allah ada pembicaraan dengan klub dan mungkin nanti dijembatani dengan PSSI ya, kata anggota exco lain Endri Irawan. Hal komunikasi juga menjadi sorotan beberapa pengamat sepak bola Indonesia. Coach Shin diminta bisa sesekali berkomunikasi dengan para pelatih klub di Liga 1. Bahkan pada 2023 lalu, bahkan Shin Tae-yong mendapat sindiran dari pelatih Persija Thomas Doll karena tak hadir dalam meeting perihal meminta pemain untuk timnas U20 Indonesia. Pelatih Persik kritik perubahan regulasi pemain U23 di Liga 1, tapi tetap dukung timnas Indonesia di Piala Asia U23. Pelatih klub Liga 1 Persik Kediri Marcelo Rospida mengkritik perubahan regulasi pemain U23 di BRI Liga 1 musim ini. Menurutnya, pergantian aturan ini berdampak pada performa tim karena kompetisi sedang berjalan. Perubahan regulasi di tengah kompetisi yang sedang berjalan tidak bagus bagi tim, kata Rospida. Karena kami juga mengandalkan pemain muda di skuad Persik, apalagi selama ini mereka memberi kontribusi bagus di permainan, tambah Rospida. Persik memiliki 3 pemain U23 yakni Jam Kelis Royer, M. Supriyadi, dan Rangga Widiansyah. Secara reguler, Kelis Royer dan Supriyadi mendapat jatah tampil bergiliran di sayap kiri dan kanan Persik. Sementara Rangga Widiansyah diturunkan jika bek kiri senior Yusuf Meilana berhalangan tampil. Keli dan Supriyadi sering kami mainkan, tapi sekarang tinggal Keli yang siap main karena Supriyadi mengalami cedera. Problemnya kami akan tanpa Keli di sisa kompetisi karena dia dipanggil ke timnas Indonesia U23, ujar Rospida. Tapi arsitek asal Brasil itu berpikir realistis. Karena ia yakin bukan cuma Persik tim BRI Liga 1 yang bermasalah dengan perubahan regulasi ini. Saya kira ada tim Liga 1 lainnya yang juga kehilangan pemain U23. Meski terasa berat, kami harus menerima perubahan aturan tersebut. Saya akan maksimalkan pemain yang ada di pertandingan berikutnya, tegas Rospida. Rospida turut memastikan Persik bakal mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia U23 yang akan mentas di Piala Asia U23 2024. Rospida juga menyadari kesulitan yang dihadapi timnas Indonesia U23 jika klub tak melepas pemainnya. Kami tahu timnas Indonesia U23 punya masalah jika klub tak melepas pemainnya, karena ini kepentingan Indonesia di Piala Asia U23. Kami rela Kelis Royer bergabung di sana, jelas Rospida.